Itu baru-baru ini viral masuk TV, alasannya melanggar OJK. Bilang ilegal, gimana tanggapannya? Wah, saya sih nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Di video kali ini saya akan membaca komentar dan menjawab, serta nanti kita bahas komentar. Kalau ada yang bagus kita bahas lebih. So, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini ya, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan ikuti juga halaman Facebook dari VTube Tutorial. Silahkan cek linknya di deskripsi atau langsung cari di Facebook, ikuti dan follow Instagram @spidermo69. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, langsung aja yang pertanyaan yang tentunya bukan hater dan bukan promo yang saya baca. Pertama, 26 menit yang lalu dari Linaf Ziha. Ketika kita misi gratis udah selesai 40 hari 12 PP dan memilih dicairkan, enggak beli bintang, bisa enggak bang? Dan lanjutnya gimana untuk misi berikutnya? Mohon penjelasannya. Ini berarti masih pemula banget ya, belum paham betul. Jadi buat teman-teman yang belum paham ini. Jadi untuk penarikan itu ya, penarikan minimal tanpa ini, kalau tanpa referral ya, minimal itu harus 7,15 VP. Itu baru bisa dicairkan 5 VP karena harus ada sisa 10 VP dan biaya 50%. Itu kalau tanpa modal, tanpa referralnya. Itu. Jadi kurang lebih 121 hari Anda bisa mencairkan 5 VP. Dan setiap nyampe di 10 VP langsung ditukar aja ke misi bintang 1, yaitu di hari ke-34. Oke, lanjut berikutnya. Yang tidak promo tentunya. Ini dari Alif Ibnu Fawaid. 1 jam yang lalu bang, hadir lagi. Dan mau tanya lagi, di referral exposure saya kan nilainya plus 0,05 ya bang. Referral exposure. Terus ada satu member saya, satu orang 0,1. Kenapa kok beda ya bang? Dari apa bedanya bang? Jadi begini. Di referral exposure, meskipun referral exposure itu tidak memberi sumbangsih ke pendapatan VP ya, namun mungkin perlu bisa dipahami. Memang karena dulu referral exposure itu sangat menentukan ke VP karena ditambah dengan personal exposure, namun sudah beberapa lama yang lalu itu sudah tidak. Tapi yang menentukan adalah misi selesai atau tidak. Oke, kita lihat di sini. Kita cari punya saya. Di sini kita lihat 0,3, 0,2, 0,15, 0,15, 0,1, 0,1. Nah, ini ada 0,5. Jadi begini ceritanya. Kita dulu ya, referral exposure dulu itu kan kita dapat 5%. Ketika referral kita itu mengaktifkan misi bintang 1 sebanyak 1, kan dia dapat referral personal ya. Sorry, maksud saya exposure. Personal exposure dapat 1, bintang 1. Nah, kita itu dapat 5%-nya. Dikali 0,5% dikali dikali 5%, jadi dapat 0,5. Itu menunjukkan berarti misi yang aktif masih misi gratis atau misi bintang 1 hanya 1. Tuh. Kalau sudah berubah jadi 0,1 berarti referral Anda itu sudah punya misi bintang 2. Misi bintang 1 sebanyak 2 paket. Contoh. Jadi dia sudah ngaktifin 2, berarti punya 2 personal exposure kita, maka akan dapat 5% dari itu, dapat 0,1 dan begitu seterusnya. Intinya yang muncul di sini ini adalah 5% dari total personal exposure yang dimiliki oleh referral kita. Jadi seperti itu ya.
Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Namun sayangnya referral exposure itu sekarang tidak memberi sumbangsih apapun ke pendapatan VP. Jadi itulah sejarah tentang referral exposure yang harus dipahami oleh semua VTubers. Karena saya daftar VTube itu udah lama, mulai sebelum launching saya sudah daftar dan sampai sekarang. Dan murni gratis, hanya main atau mereferensikan pada orang lain, itu aja. Oke, lanjut. Itu tentang referral exposure ya. Kalau dulu gini, dulu ya, saya sudah jelaskan kemarin sebenarnya ya. Gak apa-apa lah, biar tambah paham yang ini. Jadi 0,33 itu kan personal exposure, ini yang menentukan setelah kita menyelesaikan misi. Ini dikali 0,3 kan dapatnya 3,099. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kan 3,099. Nah, kalau dulu ini ditambah, bro. Wow, asal 10,33 ditambah referral exposure 112,13. Ini dulu. Berarti saya punya exposure 122 dikali 0,3 sudah pasti tiap hari dapat 36. Wow, mantap kan? Itu dulu, sekarang udah tidak. Oke, lanjut. Jadi cek video jawabannya nanti malam ya. Jam 19-an lah kurang lebih. Kurang lebih jam 19. Oke, lanjut. Dari Azilas 01. Kok kalau pakai referral gimana hitungannya ketika misi berjalan? Nah, itu sulitnya di situ. Kalau pakai referral sulit. Kenapa sulit? Karena referral itu eksternal yang tidak bisa kontrol, kecuali Anda sendiri yang mengerjakan. Ya. Jadi kalau pakai tinggal ditambahkan aja gini ya, kalau pakai referral. Jadi cara ngitung pakai referral itu bagaimana? Anggap saja semua referral itu memiliki bintang 1 dan semuanya aktif ya. Tinggal ditambahkan aja. Jadi misalkan punya 20 referral nih. Tinggal dikali 0,3 berarti mendapatkan referralnya 6, dikali kita dapat 5%-nya, dikali 5% berarti tiap hari dapat tambahan 0,3 seperti itu. Jadi ditambah 0,3 gitu aja. Oke, berikutnya koklok, apa ini koklok? Maaf, saya nggak paham. Dari Molor Gamer 6 jam yang lalu. Berikutnya dari Seruput Kopi 8 jam yang lalu. Lian Bang, penjelasannya rumit bro. Oke, lanjut aja. Ini sudah video lama kayaknya ini ya, karena ini masih biru. Coba kapan ini diupload nih? 240 hari yang lalu. Oke, lanjut. Berikutnya semangat VTube. Oke. Berikutnya dari Dae Vida 9 jam lalu. Bang, saya udah bronze. Kalau 20 referral aktif semua, berapa lama ke silver? Makasih, salam kenal Palembang. Bang, saya udah bronze. Kalau 20 referral aktif semua. Ya, walaupun aktif, yang namanya referral itu bintangnya bintang berapa kan gitu. Kalau kita anggap 20 referral itu aktif semua kan cuma dapat 0,3 per hari. Tinggal ditambahkan aja. Seperti itu ke pendapatan Anda. Dan untuk ke silver itu butuh tim exposure ya. Meskipun punya 20 referral, kalau 20 referral tersebut tidak mengaktifkan misi lagi, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah nyampe ke silver. Jadi meskipun Anda punya 20 referral, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah nyampe ke silver jikalau 20 orang tersebut tidak pernah mengaktifkan misinya lagi. Karena yang dihitung untuk nyampe peringkat itu memang harus punya 20 referral langsung, namun yang paling penting itu tim exposure-nya. Kecuali 20 referral tersebut itu punya referral yang di bawahnya juga aktif.
Kalau hanya 20 referral terus dia nggak ngajak-ngajak orang yang 20 referral tersebut, dan terus dia juga tidak pernah mengaktifkan misi yang lebih, ya sampai kapanpun tidak akan pernah nyampe ke peringkat silver. Karena yang menentukan ke peringkat itu, di samping punya 20 referral langsung, Anda harus punya tim exposure. Di mana tim exposure itu bisa didapatkan atau akumulasi dari misi yang diaktifkan oleh orang yang kita referali langsung dan orang-orang di bawahnya. Itu diakumulasi, di total, di jumlah. Kalau sudah nyampe ke target, misal silver itu 200, ya kita akan otomatis jadi silver. Kalau 2000 gold, 10.000 itu platinum, namun ada ketentuan tim besar, tim kecilnya seperti itu. Oke, lanjut. Beberapa kali lagi saya baca tanggapannya Bang Imam Syafi'i 10 jam yang lalu. Ini lagi Imam Syafi'i 10 jam yang lalu, Bang, Fitup baru-baru ini viral masuk TV, alasannya melanggar OJK. Bilang ilegal, gimana tanggapannya? Wah, saya sih nggak bisa nanggapin lah kalau soal ini. Saya hanya akan membahas tentang teknis aja. Di CNN sendiri video atau berita kirim tentang Fitup sudah dihapus. Bukan dihapus, tapi di privat. Dan sekarang kabarnya sudah dibuka lagi. Namun itu nggak perlu dibicarakan lah. Itu sudah urusan manajemen. Kita sebagai member hanya melakukan misi, mengerjakan tugasnya. Kalau soal perizinan, soal OJK, apa itu sudah ada yang ngurus. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Dan yang perlu diingat, Fitup itu adalah bisnis. Bisnis bisa gagal, bisa sukses. Kalau Anda hanya siap sukses saja, ya jangan pernah ikut bisnis. Karena bisnis itu bisa gagal. Anggap saja ini sekedar hobi, sekedar selingan, sekedar apa ya. Ya iseng-iseng gitu. Siapa tahu nanti bisa betul-betul menghasilkan. Cuma nonton hanya beberapa detik ya. Hanya beberapa detik, iklannya itu tidak akan makan kuota berapa ya. Cuman beberapa detik nonton iklan dan sambil referensikan ke orang lain. Nah, itu aja wis. Nggak usah pusing-pusing mikirin OJK. Kalau nanti sewaktu-waktu kabar terburuknya adalah misalkan Fitup oleh pemerintah dilarang dan ditutup, ya udah berarti mau gimana lagi? Karena regulasi ataupun peraturan pemerintah sudah melarang, ya udah. Kita sebagai member mau apa? Seperti itu. Berarti memang sampai di situ. Namun harapan kita semua semoga tim manajemen betul-betul mengurus dan melengkapi semua izin-izinnya agar Fitup ke depan tambah lancar. Kalau saya sih begitu nanggapinya, nggak ambil pusing. Jalan terus, soal izin sudah ada yang ngurus. Gitu. Ivan Lode 11 jam yang lalu, Bang, masukin ke grup ya itu WA aja ya kalau mau masuk. Salam mantap Fitubers dari Hamsa. Apa nih? Hamsani Ahmad. Oke, saya dari Hanif 11 jam yang lalu. Saya nggak tahu ini apa maksudnya. Vivi gugu. Enggak. Maksudnya. Oke, ini yang terakhir ya yang saya baca ya. Dari Alif Ibnu Fawaid. Wow, ini yang tadi ya. Dan juga saya punya anggota 30, Bang. Tapi member saya yang murni 25 itu aktif semua. Kok belum naik peringkat ya, Bang? Katanya butuh 20 member saya yang aktif untuk naik peringkat. Oke. Cek apa ya namanya itu, exposure timnya, tim exposure-nya. Tim exposure sudah nyampe target apa belum? Sebaiknya Mas juga gabung di grup ya, bisa curhat di grup-grup, bisa lebih paham di sana, seperti itu. Oke, jadi untuk tema hari ini yang sebenarnya sih tanggapan saya ini ya. Apa sih tanggapan Anda tentang kasus OJK yang dibahas di CNN? Tanggapan saya seperti tadi. Jadi Fitup adalah bisnis. Semua bisnis bisa sukses, bisa gagal. Kegagalan banyak faktor. Salah satunya bisa gara-gara ada regulasi yang tidak mendukung atau tidak sesuai sehingga terpaksa mungkin pemerintah mengkatnya atau melarangnya. Itu bisa aja terjadi pada Fitup, bisa. Namun kalau tanggapan saya sebagai member biasa, pengguna biasa, saya nggak mau ambil pusing itu.
Yang jelas saya tetap lanjut. Karena apa? Karena semua surat dan izin sudah ada yang urus. Mestinya manajemen, kalau memang betul-betul VTube ingin terus maju, terus jaya, pasti akan diurus itu. Kita jalankan aja, santai aja, kemudian kerjakan aja misinya, ngajak orang, referensikan pada orang, itu aja. Dan kita edukasi referral kita tentang bisnis, bahwa bisnis itu bisa gagal, bisa sukses. Kalau Anda siap gagal dan siap sukses, silahkan gabung. Namun kalau hanya mau sukses saja, namun ketika nanti gagal akan menyalahkan orang lain, ya jangan main bisnis lah, seperti itu. Itu sih kalau saya itu, mau gagal mau sukses itu sebenarnya sudah ada catatannya, sudah ada takdirnya sebenarnya sih. Namun ya kita sebagai member VTube tetap berdoa, mengusahakan dan mensupport tim manajemen dari VTube agar semua urusan beres, semoga dilancarkan semua urusannya dan izinnya semoga tetap cepat, lengkap dan sebagainya lah kalau memang belum lengkap. Namun saya memang tidak begitu update, tidak selalu mengurusi tentang izin OJK ini itu tidak. Karena bagi saya sebagai member biasa hanya menjalankan misi, memberi keterangan tentang teknis-teknisnya saja, bagaimana cara menjalankan VTube dan lain sebagainya. Itu aja yang saya fokus di sana. Untuk masalah hater, masalah OJK, masalah inilah itu sudah ada yang ngurus semua. Itu bukan urusan saya. Yang jelas saya hanya memberi edukasi tentang cara menjalankan bisnisnya saja. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih, tetap positif dan semoga tetap sukses. See you in the next time. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.